Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang pertidaksamaan rasional. Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu pertidaksamaan rasional, bentuk-bentuk umum dari pertidaksamaan rasional, dan kita sudah mengerjakan soal pertidaksamaan rasional. Di sini ada beberapa hal nih yang teman-teman harus ketahui dan tidak boleh lakukan saat mengerjakan pertidaksamaan rasional. Yang pertama adalah melakukan perkalian silang ruas kiri dan ruas kanan. Bisa dilihat di sini, kalau kita punya fx per gx, misalnya kurang dari sama dengan k ini adalah suatu bilangan konstanta ya, kita tidak boleh melakukan perkalian dengan fungsi gx di ruas kiri dan di ruas kanan, sehingga kita menghasilkan bentuk seperti ini. Ini tidak boleh ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa mengubah domain fungsi. Di pertidaksamaan kedua, kita boleh saja memiliki gx-nya itu sama dengan 0. Tetapi di pertidaksamaan yang pertama, kita tidak boleh memiliki gx-nya itu 0. Kenapa? Jika kita memiliki gx-nya itu sama dengan 0, maka kita akan memiliki pembagian dengan 0. Yang tentu saja kita tidak mau. Sehingga dengan mengali silang ruas kiri dan ruas kanan, maka kita bisa mengubah domain fungsi. Yang kedua adalah mencoret faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Ini juga sama teman-teman seperti yang pertama. Jika kita melakukannya, maka kita bisa mengubah domain fungsinya. Kita lihat dulu nih yang kiri. Kalau kita punya bentuk fx kali hx per gx kali hx, misalnya kurang dari sama dengan 0, ini tidak sama jika kita melakukan pencoretan terhadap hx. Sehingga kita memperoleh fx per gx kurang dari sama dengan 0. Ini menjadinya salah teman-teman. Kita mengubah domain fungsinya. Karena di pertidaksamaan yang kanan, kita bisa saja hanya memiliki gx tidak sama dengan 0. Padahal pada nyatanya, pertidaksamaan yang di kiri ini, kita harus membutuhkan gx tidak sama dengan 0, serta hx yang tidak sama dengan 0. Jadi harus teman-teman perhatikan ya, agar tidak mengubah domain fungsi. Kita lihat contoh yang pertama, kita punya x kuadrat tambah 2x min 15 per x min 3 lebih besar dari sama dengan 0. Di sini kita bisa melakukan pemfaktoran sehingga kita memperoleh bentuk seperti berikut. Di sini terlihat bahwa ada faktor yang sama di pembilang dan di penyebut. Tetapi ingat teman-teman, kita tidak boleh mencoretnya karena bisa mengubah domain fungsi. Sehingga kita langsung saja mencari titik kritisnya. Titik kritis yang pertama kita memiliki ketika x min 3 sama dengan 0. Yang berarti kita punya x-nya sama dengan 3. Yang kedua kita punya ketika x plus 5 sama dengan 0. Berarti kita memiliki x sama dengan minus 5. Yang terakhir kita punya ketika x min 3 sama dengan 0. Yaitu berarti ketika x yang sama dengan 3. Di sini teman-teman perhatikan bahwa x sama dengan 3 itu muncul 2 kali. Kenapa? Karena sebenarnya di pertidaksamaannya dia muncul 2 kali. Sehingga kita menuliskan titik kritisnya 2 kali. Lanjut kita gambar garis bilangannya, kita punya minus 5 dan 3 di sini. Ingat teman-teman, kalau kita tidak boleh memiliki x sama dengan 3 di solusi pertidaksamaan yang ada, karena dapat menyebabkan pembagian dengan 0. Sehingga di x sama dengan 3, kita bisa menggambarkan lingkaran kosong yang menandakan x sama dengan 3 bukan solusi dari pertidaksamaan nomor 1. Selanjutnya kita tuliskan daerahnya, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Dan masing-masing daerah kita ambil satu titik uji. Misalnya di daerah 1 kita ambil minus 6, daerah 2 kita ambil 0, dan daerah 3 kita ambil 4. Kita masukkan ke pertidaksamaannya ketika x sama dengan minus 6. Berarti kita punya minus 6 kurang 3 yang tandanya negatif. Dikali minus 6 ditambah 5 yang tandanya negatif. Dibagi minus 6 dikurang 3 yang tandanya negatif. Berarti daerah 1 adalah daerah yang bertanda negatif. Daerah 2 ketika x sama dengan 0, kita punya 0 kurang 3 yang tandanya negatif. 0 tambah 5 yang tandanya positif. Per 0 minus 3 yang tandanya negatif. Berarti daerah 2 adalah daerah tanda positif. Daerah 3 kita punya 4 minus 3 yang tandanya positif. Dikali 4 tambah 5 yang daerah positif. Dibagi 4 kurang 3 yang tandanya positif. Berarti daerah 3 adalah tanda positif. Garis bilangannya berarti menjadi seperti berikut. Ada lingkaran kosong di 3-nya. Berarti daerah 1 itu adalah negatif, daerah 2 itu positif, dan daerah 3 itu positif. Teman-teman lihat kalau tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan.
Berarti solusi dari pertidasamaan nomor 1 melibatkan daerah yang bertanda positif. Berarti solusinya adalah daerah 2 dan daerah 3. Sehingga solusi dari pertidasamaan nomor 1 adalah ketika X-nya lebih besar dari minus 5, tapi ingat bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan 3. Selanjutnya nomor 2 kita punya 2X min 7 per X min 5 kurang dari 3. Nah di kanannya kita punya konstanta. Ingat bahwa kita tidak boleh mengalih silang ruas kiri dan ruas kanan karena bisa mengubah domain fungsi. Dan di sini kita juga belum memiliki ruas yang 0. Berarti kita bisa saja memindahkan angka 3 ini ke ruas kiri. Sehingga kita memiliki 2X min 7 per X min 5 dikurang 3 kurang dari 0. Kita samakan penyebutnya sehingga kita memperoleh 2X min 7 per X min 5 dikurang 3 kali X min 5 per X min 5 kurang dari 0. Kita sederhanakan sehingga kita memperoleh hasil seperti berikut. Selanjutnya kita cari titik kritisnya, yaitu yang pertama kita punya ketika min X plus 8 sama dengan 0. Berarti kita memiliki ketika X-nya sama dengan 8. Dan yang kedua kita punya X min 5 sama dengan 0. Berarti ketika X-nya sama dengan 5. Kita gambar garis bilangannya. Kita punya ketika 5 dan 8-nya di sini. Dan teman-teman ingat bahwa kita tidak boleh memiliki X sama dengan 5 di solusinya. Karena dapat menyebabkan pembagian dengan 0. Sehingga di X sama dengan 5 kita gambar lingkaran kosong. Menandakan X sama dengan 5 bukan solusi dari pertidaksamaan nomor 2. Kita tulis daerahnya, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Dan masing-masing kita ambil titik uji. Misalnya daerah 1 kita ambil 0, daerah 2 kita ambil 6, dan daerah 3 kita ambil 9. Selanjutnya kita masukkan titik ujinya ke pertidaksamaan yang ada. Contohnya ketika X sama dengan 0, berarti kita punya 0 ditambah 8 yang tandanya positif, dibagi 0 dikurang 5 yang tandanya negatif. Berarti kita punya daerah 1 adalah daerah yang negatif. Selanjutnya ketika X sama dengan 6, kita punya minus 6 tambah 8 yang tandanya positif. Dibagi 6 dikurang 5 yang tandanya positif. Berarti daerah 2 daerah yang tandanya positif. Selanjutnya di daerah 3 kita punya min 9 ditambah 8 yang tandanya negatif. Dibagi 9 kurang 5 yang tandanya positif. Berarti daerah 3 adalah daerah tanda negatif. Kita gambar lagi garis bilangannya. Kita punya 5 dan 8. Ingat ada lingkaran kosong di 5 ya. Berarti daerah 1 itu negatif, daerah 2 itu positif, dan daerah 3 itu negatif. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa pertidaksamaan yang ada itu adalah kurang dari. Karena kurang dari, maka seluruh titik kritis tidak masuk ke solusi pertidaksamaan yang ada. Berarti kita akan juga menggambarkan lingkaran kosong di X sama dengan 8. Dan karena hasilnya itu kurang dari, maka solusi dari pertidaksamaan nomor 2 melibatkan daerah yang bertanda negatif. Berarti daerah 1 dan daerah 3. Sehingga solusi dari pertidaksamaan nomor 2 adalah ketika X-nya kurang dari 5 atau X-nya itu lebih dari 8. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.